warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, eh, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Persilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, ready next. Jadi, pembelajaran hari ini mengenai rotasi dan revolusi bumi. Tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Next. Oke, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran ini bertujuan untuk mengamati dan memperhatikan penjelasan guru tentang revolusi dan rotasi bumi. Siswa mampu mengetahui konsep serta dasar dari rotasi dan revolusi bumi. Kedua, dengan melakukan percobaan tentang rotasi dan revolusi bumi, siswa mampu menemukan dampak dari terjadinya rotasi dan revolusi bumi pada kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan pengamatan dan membuat laporan pengamatan, siswa mampu mempresentasikan hasil pengamatan tentang rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya. Oke, materi pertama, rotasi, definisi dari rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lamanya proses rotasi bumi ini disebut dengan kala rotasi, yang membutuhkan waktu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Nama lain dari kala rotasi adalah 1 hari. Proses rotasi bumi secara umum artinya perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini ada arahnya dan tidak sembarangan berputar. Bumi berputar menuju ke arah timur dan melawan arah jarum jam. Perputaran bumi ini bisa diibaratkan dengan sebuah gangsing yang berputar. Sedangkan revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari selama 365 hari.
Adapun dampak dari rotasi bumi. Yaitu yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Nah, bagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang dan bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Lalu yang kedua, ada gerak semu harian matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi. Peristiwa itu disebut dengan gerak semu harian matahari. Lalu ada dampak rotasi bumi yang ketiga, yakni adanya perbedaan waktu. Acuan untuk waktu yang yaitu pada bujur 0 derajat di Greenwich, Inggris, sehingga ada istilah GMT atau Greenwich Mean Time. Untuk WIB adalah GMT plus 7. Untuk WITA atau waktu Indonesia Tengah adalah GMT plus 6, sedangkan waktu Indonesia Timur adalah GMT plus 5. Lalu yang keempat, dampak dari rotasi bumi adalah pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Lalu yang kelima, ada terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer. Setelah itu ada yang namanya revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi berevolusi selama 365/4 hari. Untuk memudahkan perhitungan, disepakati bahwa setiap 4 tahun sekali digenapkan menjadi 366 hari, di mana tahun yang berjumlah 366 hari ini disebut dengan tahun kabisat. Adapun dampak dari revolusi bumi, yaitu yang pertama, ada perbedaan lamanya waktu siang dan malam, terlihat rasi bintang yang berbeda di setiap bulannya, lalu ada gerak semu tahunan matahari, serta terjadi pergantian musim, dan ditetapkannya kalender Masehi. Oke, pertama ada perbedaan lama waktu siang dan malam. Perbedaan lamanya siang dan malam terjadi karena saat bumi mengalami revolusi, sumbu bumi mengalami kemiringan 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Misalnya kutub selatan mengalami malam 24 jam, sebaliknya kutub utara mengalami siang 24 jam. Revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim. Selama 1 tahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Di daerah tropis seperti Indonesia dan Malaysia hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan daerah subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim gugur, musim salju, musim semi, dan musim panas. Revolusi bumi inilah yang mengakibatkan gerak semu tahunan matahari. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung open mic dan langsung sebutkan pertanyaannya ya. Saya izin bertanya, Bu. Perbedaan antara gerak semu harian matahari dengan gerak semu tahunan matahari itu apa ya, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Gerak semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi, sementara gerak semu tahunan matahari disebabkan oleh revolusi bumi. Itu perbedaan yang pertama. Lalu yang kedua, gerak semu harian matahari menyebabkan matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Sementara itu, gerak semu tahunan matahari menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari utara ke selatan. Lalu perbedaan yang ketiga, yaitu gerak semu harian matahari menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi, sedangkan gerak semu tahunan matahari menyebabkan terjadinya perbedaan musim di belahan bumi sepanjang tahunnya. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Baik, adakah yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, Bu. Baik, silakan. Tadi kan dijelasin kalau revolusi bumi itu bumi mengelilingi matahari. Terus berapa sih, Bu, kecepatan bumi mengelilingi matahari? Oke, pertanyaan bagus. Jawabannya, bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 30 km per detik. Arah perputaran bumi adalah dari barat ke timur. Apakah jawaban sekiranya sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Saya lagi, Bu, ingin bertanya lagi. Oke, silahkan ajukan pertanyaannya. Bagaimana sih, Bu, revolusi bumi itu berpengaruh pada musim? Oke, pertanyaan yang bagus. Perubahan musim adalah salah satu akibat dari revolusi bumi yang bisa kita rasakan. Perubahan musim terjadi karena kemiringan sumbu bumi. Tidak heran jika musim-musim ini tidak datang bersamaan. Misalnya ketika pada bulan Desember, negara Amerika Serikat sana sedang memasuki musim dingin, sedangkan negara Australia sedang mengalami musim panas. Apakah sekiranya sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, setelah tanya jawab, boleh di next lagi ke slide selanjutnya ya. Setiap hari kita mengalami siang dan malam. Apa sih yang menyebabkan siang dan malam? Adalah pergerakan bumi. Pergerakan bumi dibagi menjadi dua jenis, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, apa bedanya? Mari kita simak video sampai selesai. Rotasi bumi.
Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Artinya, bumi selalu berputar sambil mengelilingi matahari. Bukti bahwa bumi berputar adalah waktu siang dan malam. Poros bumi berada pada kutub utara dan kutub selatan. Ketika bumi berputar, sebagian permukaan akan terkena matahari, sementara bagian lainnya tidak. Wilayah yang terpapar cahaya matahari akan mengalami siang dan wilayah yang tidak terpapar matahari akan mengalami malam. Rotasi bumi juga menyebabkan perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi pun mengakibatkan gerak semu matahari yang sering kita lihat. Seakan-akan mataharilah yang bergerak mengelilingi bumi dari timur ke barat, padahal sebaliknya, bumi yang mengelilingi matahari. Revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jika rotasi bumi hanya memerlukan waktu 1 hari untuk 1 putaran, maka revolusi bumi memakan waktu hingga 365 hari untuk mencapai 1 putaran mengelilingi matahari. Selain menentukan tahun, revolusi bumi juga menyebabkan fenomena lain, seperti perubahan musim, beda durasi siang dan malam, dan perubahan rasi bintang. Lintasan bumi ketika mengelilingi matahari bukanlah berupa lingkaran sempurna, melainkan menyerupai elips. Berarti ada waktu ketika posisi bumi berada jauh dari matahari, tetapi ada pula waktu ketika posisi bumi dekat dengan matahari. Posisi tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perubahan musim dan perbedaan durasi siang dan malam. Ketika bumi berada jauh dari matahari, sebagian wilayah akan mengalami musim dingin karena durasi paparan cahaya matahari yang lebih pendek. Sementara itu, ketika bumi berada lebih dekat dengan matahari, bumi menerima cahaya matahari lebih lama sehingga terjadilah musim panas dengan durasi siang hari yang lebih panjang. Indonesia sendiri tidak terlalu merasakan dampaknya karena berada di garis khatulistiwa. Revolusi bumi juga berarti bahwa posisi bumi tidaklah selalu sama. Karena itu, terkadang kita hanya dapat melihat rasi bintang di bulan-bulan tertentu saja. Bukan berarti rasi bintang itu hilang atau pindah, melainkan posisi bumi yang berubah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, setelah kita menyimak video tadi, sekarang kita akan masuk ke sesi evaluasi. Ready, next? Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana terjadinya rotasi bumi. Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Ibu. Baik, silakan ada. Rotasi bumi terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya, sehingga mengakibatkan adanya pergantian musim, gerak semu harian matahari, terus juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di seluruh bagian bumi. Wah, hebat jawaban Nada. Terima kasih. Ya, Oke, Ibu, terima kasih. kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana terjadinya revolusi bumi. Adakah yang bisa menjawabnya? Saya, Bu, izin menjawab. Baik, silakan. Jadi revolusi bumi itu merupakan peredaran bumi mengelilingi matahari, yaitu bumi mengelilingi matahari selama 365 per hari. Wah, hebat Gumna. Terima kasih atas jawabannya. Lalu pertanyaan terakhir, sebutkan 4 dampak dari terjadinya revolusi bumi. Ayo yang bisa menjawab, silakan. Saya, Bu. Baik, silakan Isna.
4 dampak terjadinya revolusi bumi itu: 1. Perbedaan lama waktu siang dan malam. 2. Gerak semu tahunan matahari. Ketiga, terjadinya pergantian musim. Dan keempat, ditetapkannya kalender Masehi. Wah, hebat jawaban Isna. Terima kasih para anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, boleh di next. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk terakhir, apakah ada yang masih ingin bertanya? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Sudah jelas semua. Oke, setelah kita selesai mempelajari materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada antusiasme anak-anak pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah bagi ibu dan bagi anak-anak semua. Sekian dari ibu, pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.